Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 10, yaitu saya, Frialexkia, dan rekan saya, Nazwa Hajara. Kami akan mengerjakan soal UAS bagian genap, yaitu nomor 2 dan nomor 4, eh, dan akan dimulai dari saya dulu pembahasannya, yaitu pembahasan soal nomor 2. Itu di sini kita lihat eh, PT Indo Network, perusahaan industri arus kuat, akan membangun jaringan listrik yang menghubungkan 7 kawasan, yaitu kawasan A sampai G. Nah, eh, kami akan menentukan konfigurasi jaringan yang dapat dibangun agar di kawasan ketujuh ini dapat saling terhubung sehingga diperoleh panjang rentang jaringan yang minimum. Nah, untuk pengerjaannya ini kami akan menggunakan metode minimum spanning tree. Langsung saja pada pembahasan. Untuk langkah pertama, kita akan menentukan terlebih dahulu simpul awal atau visitnya. Itu di sini saya sudah menulis A sebagai awalnya yang ini. Kemudian pada node A ini busur yang mungkin atau terhubung dengan A ini apa saja. Pertama di sini kita lihat ada AC, kita tuliskan AC, kemudian ada AD, lalu ada AB. Di sini kita lihat. Nah, untuk ketiga. Untuk jaraknya kita tuliskan jarak A ke C1, jarak A ke D3, dan jarak A ke B5. Nah, untuk selanjutnya kita akan memilih jarak yang paling pendek, yaitu 1, yaitu jarak A ke C. Lalu kita tuliskan di sini jarak busur yang terhubung adalah A, kemudian C dengan jaraknya 1, cuma jarak. Sebelum ini adalah perhitungan pada iterasi pertama. Sebelum melanjut ke iterasi kedua, kita akan menandai busur yang sudah terhubung, yaitu A ke C. Nah, oke. Selanjutnya kita akan langsung lanjut ke iterasi kedua. Nah, di sini kita sudah lihat A ke C, lalu kita menulis di sini A kemudian C. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan melihat busur yang memungkinkan yang terhubung dengan A dan C, yaitu pertama-tama dari A dulu, yaitu yang pertama AD, itu A ke D, kemudian ada AB, kemudian untuk C-nya ada CD, lalu ada CE. Dengan jarak A ke D itu ada 3, A ke B itu ada 5, C ke D itu ada 2, dan C ke E itu ada 3. Nah, kita memilih kembali jarak yang paling terpendek, itu jarak 2, yaitu dari C ke D. Kita tuliskan di sini. Nah, untuk jumlah jarak pada iterasi kedua ini, kita tambahkan dengan jumlah jarak pada iterasi pertama, yaitu 1, tambahkan dengan jumlah jarak yang terbaru 2, yaitu 3. Nah, untuk berikutnya, kita lanjut ke sebelumnya kita akan menandakan lagi jarak yang terbaru, yaitu C ke D. Kita tandai, lalu kita lanjut ke iterasi ketiga. Nah, iterasi ketiga kita tulis lagi yang sudah terhubung, yaitu A, kemudian C, kemudian D. Nah, selanjutnya kita akan melihat kembali busur yang memungkinkan terhubung. Yang pertama mulai dari A dulu, yaitu AB. Untuk A sudah tidak ada, lanjut ke C, di situ ada CE, lalu ada DB, ada DF,
lalu ada DE. Nah, kita teruskan lagi jaraknya, yaitu 5 untuk A ke B, C ke E itu ada 3, lalu D ke B ada 4. D ke F itu ada 9, dan D ke E itu ada 7. Nah, di sini kita lihat jarak terpendeknya itu ada 3, yaitu dari C ke E. Langsung kita tuliskan dengan jumlah jarak. Nah, lagi kita akan tambahkan dengan iterasi sebelumnya. Nah, sebelumnya ada 3. Kita tambahkan dengan 3 karena jarak terbaru menjadi 6. Nah, setelah selesai, kita tandai kembali. Tandai kembali itu C ke E. Nah, setelah sudah, kita akan lanjut ke iterasi berikutnya, yaitu iterasi keempat. Iterasi keempat ini kita kembali menandainya, itu A, C, D. Kita sudah memiliki 4 kawasan yang sudah terhubung. Selanjutnya kita akan kembali melihat busur yang memungkinkan itu terhubung dengan A, C, D, dan E. Yang pertama ada AB, B, kemudian dari C sendiri sudah tidak ada, lalu dari D ke B, lalu ada D ke F, ada E ke G, sudah habis. Oh, ya, sudah habis. Kita tuliskan jaraknya, yaitu A ke B ada 5, D ke B ada 4, D ke F ada 9, dan E ke G ada 4. Nah, di sini kita lihat ada jarak yang sama, yang minimum itu 4. Kita akan memilih salah satu, dan yang saya pilih adalah D ke B. Nah, kemudian kita akan tambahkan lagi jarak pada iterasi sebelumnya, yaitu ada 6, kita tambahkan dengan 4 yang terbaru menjadi 10. Nah, setelah sudah, kita tandai lagi garis terbarunya, yaitu D ke B. Nah, di sini bisa kita lihat sudah 5 kawasan yang sudah terhubung. Berikutnya kita akan lanjut pada iterasi berikutnya, iterasi kelima. Nah, ini sudah ada A, C, D, dan E. Lagi ada B. Selanjutnya kita akan tinggal 2 kawasan lagi yang belum terhubung, yaitu G dan F. Jadi sebelumnya kita akan lanjut pada iterasi kelima, yaitu busur yang memungkinkan atau yang terhubung dengan A, C, D, E, dan B. Itu yang pertama ada BF, lalu ada EG, mungkin itu saja BF dengan EG. Iya benar, itu BF dengan jarak 6. Oh, maaf, ada satu lagi yaitu DF. Itu kita tulis jaraknya, BF ada 6, DF ada 9, dan EG ada 4. Nah, dari ketiga ini kita memilih kembali jarak yang paling kecil, yaitu 4. Itu busur E, B. Kita kembali, sebelumnya ada 10, kita tambahkan menjadi 14. Nah, setelah selesai perhitungan, kita akan kembali dari garis baru X. Nah, setelah itu kita akan lanjut pada iterasi berikutnya. Nah, jika dilihat sudah 6 kawasan terhubung, dan tinggal 1 kawasan lagi yang belum terhubung, yaitu F. Kita akan selesaikan dahulu iterasinya. Yang ke-6 ada A, C, D, E, G, dan yang terakhir ada G. Yang terakhir ini busur yang memungkinkan
yang terhubung, yaitu yang pertama ada DF dan ada BF dan terakhir ada GF. Dengan jaraknya yaitu DF ada 9, kemudian BF ada 6, terakhir GF ada 5. Nah, kita akan memilih yang paling kecil, yaitu ada 5, yaitu G ke F. Nah, total jaraknya, jumlah jaraknya kita tambahkan dengan sebelumnya menjadi 14 ditambah 5 yang terbaru menjadi 19. Nah, kita tandai akhir. Jika kita lihat, seluruh daerah atau kawasan sudah saling terhubung dan sudah mendapatkan jumlah jarak minimumnya. Itu dengan jarak minimum atau rentang jaringan terpendeknya itu 19. Dan untuk terakhir, mungkin kita akan yang terakhir kita akan kembali menandai. Itu ada D tadi, D, jika E, ada D ke G, dan terakhir ada G ke F. Nah, dari sini sudah kita lihat bahwa ketujuh kawasan ini sudah terhubung satu sama lain walaupun tidak berurut, tetapi menghasilkan rentang jaringan yang paling minimum. Mungkin untuk pembahasan soal nomor 2 sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan soal nomor 4 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya untuk soal nomor 4 akan saya coba kerjakan dan jelaskan di mana soal 4 ini adalah soal metode penugasan. Dan penugasan ini memiliki dua masalah, yaitu masalah minimasi dan juga maksimum. Di mana pada soal ini yang akan dibahas atau dikerjakan adalah mencari biaya paling minimum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung ke soalnya saja. Di sini ada PT ABC akan menempatkan semua teknisi di beberapa lokasi produksi. Maka masing-masing teknisi dipilih untuk ditempatkan di satu lokasi produksi dengan biaya yang paling optimum. Nah, berikut biaya masing-masing teknisinya. Di sini ada 4 teknisi, Komar, Yadi, Ahmad, dan Budi, dengan 4 lokasi produksi, yaitu Bekasi, Jakarta, Jababeka, dan Cikarang. Nah, di mana di sini maksudnya adalah perusahaan harus mempertimbangkan perpindahan teknisi ke lokasi produksi yang menghasilkan biaya paling minimum. Apakah Komar akan dipindahkan ke Bekasi, ke Jakarta, ke Jababeka, atau Cikarang dengan biaya-biaya yang sudah tertera dalam satuan juta. Ketika Komar dipindahkan ke Bekasi, maka akan mengeluarkan biaya 300 juta rupiah, ke Jakarta 100 juta rupiah, ke Jababeka 300 juta rupiah, dan ke Cikarang 400 juta rupiah. Nah, maka penyelesaiannya sebagai berikut. Baik, untuk memudahkan saya dalam mengerjakan tugas ini, saya akan menyingkat dari nama keempat teknisi dan juga tempat lokasi produksinya sebagai berikut yang ada di sini keterangannya. Nah, pertama-tama yang harus dilakukan adalah kita menentukan elemen terkecil dari keterangan soal ini. Misalnya di sini ada di Bekasi, Jakarta, Jababeka dan Cikarang dengan teknisi Komar. Ini paling kecil kita dapatkan nilai 100. Lalu untuk Yadi dengan keempat lokasi ini paling kecil yaitu 150. Dan untuk Ahmad paling kecil 200. Untuk Budi paling kecil itu ada 100. Nah, maka di sini kita melakukan pengurangan dari semua elemen ini. Kita kurangkan dengan elemen yang paling kecil. Yang pertama Komar. Di sini di soal di tempat lokasi Bekasi dengan 300 juta, maka dikurangin 100, 300 kurang 100 juta yaitu 200.
Lalu untuk di Jakarta tadi 100 jadi 0. Jababeka 300 jadi dikurang 100 jadi 200. Cikarang yang tadi 400 dikurang 100 jadi 300. Untuk Yadi dikurang 150. Tadi Bekasi 150 jadi 0. Lalu di Jakarta 400 dikurang 150 yaitu 250. Lalu untuk Jababeka yang tadinya ada 250 dikurang 150 yaitu 100. Dan juga Cikarang 100. Lalu untuk Ahmad di Bekasi 350, 250 Jakarta, Jababeka 250, dan Cikarangnya 0 karena yang tadinya 200. Untuk Budi menjadi 500 di Bekasi, Jakarta 0. Lalu Jababeka 500. 400 tadinya 500 jadi 400. Lalu di Cikarang itu ada 350. Oke, ini sudah kita dapatkan. Dari tabel yang sudah dihitung ini, dari Bekasi, Jakarta, Jababeka, dan Cikarang, di sini yang tidak memiliki nilai-nilai adalah di elemen 3, yaitu di Jababeka. Maka kita harus memilih nilai paling kecil pada elemen Jababeka ini, yaitu di baris kedua yaitu 100 juta. Maka di sini dihitung kembali baris Jababeka ini dikurangi dengan 100. Itu ini tulis kembali, disalin kembali. Nah, 200 kurang 100, 100. 100 kurang 100, 0. 250 kurang 100, 150. 400 kurang 100 jadi 300. Sama 300, 100, 0, dan 350. Oke, dari sini sudah kita dapatkan setiap elemen yang ada ini ada nilai nolnya. Oke, setelah kita mendapatkan semua elemen ini ada nolnya, kita memilih. Kita bisa menarik garis, boleh horizontal atau vertikal, pada elemen yang memiliki nilai nol paling banyak. Nah, di sini kita bisa sama-sama lihat pada baris atau kolom kedua, yaitu yang punya Yadi. Di sini ada 2 nol, maka kita tarik garis. Lalu di kolom Jakarta, baris Jakarta yaitu 2 juga. Oke, setelah kita menarik secara vertikal dan horizontal, selanjutnya kita bisa lihat di sini angka-angka atau baris-baris yang tidak digaris, yaitu ada 200, 350, 500, 100, 150, 300, 300, dan 350. Maka di sini yang bisa kita lakukan lagi yaitu dari angka-angka ini kita tentukan, kita lihat yang paling kecil yang mana. Nah, di sini ada di Jababeka yaitu dengan nilai 100. Maka kita langsung masuk ke penghitungan selanjutnya, yaitu semua angka-angka yang ada ini yang belum terkena garis dikurangi dengan 100 ini. Kita tulis kembali. Di sini 200 kurang 100, 100. Lalu 0, 3,5 kurang 100 yaitu 250. 500 kurang 100, 400. Lalu di sini 0, 250 samakan saja 250. 0, 100 kurang 100, 0, 0,
150 kurang 150, 300 kurang 100, 200, 300 kurang 100, 200, 100, 0, 250. Nah, ini kita tarik lagi ya tadi yang sudah dieliminasi. Nah, dan di sini kita mendapatkan nilai 0 yang baru lagi ya. Dan kita bisa menarik kembali garis pada JABK ini. Oke, baik, di sini sudah kita dapatkan ya. Dan ternyata hasilnya itu visible, di mana jumlah garis dan jumlah baris dan kolomnya itu sama. Di sini garisnya ada 1, 2, 3, 4 ya. Dan jumlah baris atau elemen dan kolomnya itu ada 4 juga, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Maka ini bisa dikatakan visible. Nah, di sini kita bisa artikan atau kita bisa lihat di sini. Dari semua elemen ini, manakah yang nilai nolnya hanya ada 1? Jadi kita bisa lihat di pada elemen Ahmad atau baris ya, baris Ahmad di sini nolnya nilainya ada 1, maka Ahmad hanya boleh mengerjakan atau ditempatkan pada lokasi keempat, yaitu di Cikarang. Kita ditulis di sini Ahmad lokasi 4. Lalu untuk kita berarti kita anggap sudah dipakai, maka nggak boleh ada lagi yang ditempatkan di Cikarang. Kita lihat lagi di sini yang 1 yaitu Budi. Budi nolnya 1 itu di Jakarta pada lokasi kedua. Maka tidak boleh ada lagi yang ditempatkan di lokasi kedua. Sini kita tulis Budi lokasi kedua, yaitu di Jakarta ya. Selanjutnya kita lihat lagi mana yang 1. Sini ada Komar. Komar mendapatkan di 01 ini di Jababeka. Maka Komar Jababeka tidak boleh ada lagi yang ditempatkan di Jababeka. Komar pada lokasi ketiga, yaitu Jababeka. Dan yang terakhir di sini yang 01 yaitu Yadi. Yadi ditempatkan di lokasi pertama, yaitu di Bekasi. Nah, maka kita di sini bisa tuliskan bahwa Ahmad ditempatkan di Cikarang. Ahmad ditempatkan di sini. Kita bisa lihat hasil akhirnya bahwa Ahmad di Cikarang, Budi di Jakarta, Komar Jababeka, dan Yadi ditempatkan di Bekasi. Nah, di sini kita hitung dari yang sudah kita kerjakan. Sini kita hitung biaya-biayanya. Ketika di sini kan Komar ditempatkan di Jababeka dengan biaya 300 juta yang dikeluarkan oleh perusahaan. 300 juta. Lalu Yadi ditempatkan di Bekasi dengan biaya 150 juta ya, hitungan satuannya. Lalu Ahmad sini ditempatkan di Cikarang. Ahmad Cikarang dengan 200 juta. Lalu Budi di Jababeka. Budi di Jakarta. Budi di Jakarta. Jababeka sudah ya. Ini kita hitung biayanya yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan menempatkan keempat teknisi ini. Dan tentunya ini biaya yang paling minimum ya yang didapatkan. Rp750 juta yang dikeluarkan oleh perusahaan, sebagaimana ini adalah biaya paling minimum dari metode penugasan atau pengarian ya. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan, jelaskan dan juga
saya kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.